Udah jam kerja, Bu. Kenapa ibunya baru datang? Berarti kan ibu yang salah karena ibu telat. Telat berapa menit aja? Kamu di sini cuma satpam baru. Belum kerja 1 hari saja, kamu tuh gak usah bikin-bikin omongan yang tidak sesuai dengan kantor di sini. Karena pekerjaan aku bisa nyamar sebagai satpam kayak gini. Kalau nggak karena pekerjaan nggak mungkin aku menyamar kayak gini. Mana bajunya kekecilan lagi. Karyawan sudah sebagian banyak yang datang. Tapi kok banyak yang belum datang masih ya? Bentar deh. Ini udah jam 7:30 lagi. Biasanya kan jam 7 udah banyak yang masuk kerja. Kok bisa sih ada yang telat? Mending aku tungguin di sini aja. Siapa tahu masih ada yang datang. Rina deh. Semoga kita bisa diterima ya di kantor ini. Iya. Ya kita gak sia-sia ke sini. Iya. Mau interview di sini juga? Iya, Pak. Ya udah, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Kami mau nanya ruang HRD di mana ya, Bu? Oh, ini mau melamar pekerjaan ya? Iya. Oh, kalau begitu kalian tinggal lurus, nanti dari perempatan kalian belok kiri. Setelah itu ada pertigaan lagi. Sebelah kiri itu ada musola. Sebelah kanan itu sudah ruang HRD. Baik, Bu, terima kasih. Ya, semangat ya, semoga kalian berhasil. Ya, Ya, kami Bu. permisi ya, Bu. Iya, silakan. Misi. Ya, silakan. Wah, kayaknya mereka semangat sekali untuk melamar pekerjaan di sini. Untungnya jam segini aku udah sampai depan kantor. Loh, Bu, gimana Bu tasnya ketemu? Oh, iya, tadi ketinggalan di rumah. Makanya Bu, lain kali hati-hati sebelum berangkat ke kantor itu harus di-prepare dulu Bu, jadi biar gak ada yang ketinggalan lagi. Iya, makasih ya. Ya Bu, selamat bekerja ya Bu. Ngomong-ngomong, kamu satpam baru ya? Oh iya Bu, saya ini satpam baru di kantor ini. Oh, Oh iya Bu, perkenalkan Bu, nama saya Sinta ya Bu. oh iya, nama saya Intan. Oh baik Bu Intan, semoga Bu Intan itu semangat untuk bekerja di kantor ini ya Bu. Ya, makasih banyak ya udah disemangatin pagi-pagi. Sama-sama Bu. Oh iya, ngomong-ngomong, dari kemarin-kemarinnya emang satpam di sini emang nggak ada. Oh begitu ya Bu. Iya, satpam yang kemarin itu minta cuti karena udah pulang kampung gitu. Jadi diganti kamu ya? Iya Bu, kebetulan saya pengganti satpam yang lagi cuti itu Bu. Oh ya udah, semangat ya kerjanya di kantor ini. Semoga kamu diberikan kesehatan. Amin terus Bu, juga semoga. diberikan kelancaran rezeki juga. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas doanya Iya. dan semangatnya. Iya, ya udah semangat ya kerjanya. Baik, Aku ke Bu. kantor dulu ya. Iya Bu, silakan Bu. Iya. Hati-hati ya Bu. Iya. Wah, baik sekali sih itu Bu Intan. Ini yang lain kemana sih karyawannya? Kok cuma Bu Intan dari tadi yang kelihatan? Emang aku kayak satpam beneran ya? Pakai baju kayak gini. Sampai banyak yang nggak kenalin aku. Nah, udahlah. Tuh, ini udah hampir jam 8. Masih banyak yang belum datang. Lebih baik aku tutup aja gerbang ini karena banyak yang nggak disiplin. Hei, ini ada apaan sih? Kok Bu, gerbangnya malah ditutup? ini sudah jam kerja Bu, kok ibunya baru datang? Ya sepantasnya lah saya tutup gerbang ini. Kamu satpam baru ya di sini? Iya Bu, saya satpam baru di sini. Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sinta Bu. Gak usah kenalan. Kalau kamu satpam baru di sini, kamu tuh harus tahu aturan dong. Jangan main
Ya karena saya tahu aturan Bu, ini sudah jam kerja Bu. Kenapa ibunya baru datang? Berarti kan ibu yang salah karena ibu telat. Telat berapa menit aja udah mau tutup gerbang, gimana sih kamu? Itu demi kedisiplinan para karyawan di sini Bu. Karena ini sudah jam kerja Bu. Iya, saya tahu udah jam kerja satpam baru, tapi gak seharusnya seenaknya langsung tutup pintu gerbang kayak gitu. Masih telat berapa menit aja. Bu, tapi ini demi kedisiplinan karyawan di sini Bu. Jadi saya harus menutup pintu sesudah jam 8 ini Bu, karena ini sudah jam kerja Bu. Saya mohon maaf Bu. Mohon maaf. Kamu di sini cuma satpam baru, sedangkan saya ini sudah lama kerja di kantor di sini. Baik Bu, saya selaku satpam baru saya minta maaf karena saya tidak tahu kalau ibu ini sudah lama kerja di sini. Dan satu hal lagi Bu, saya cuma menaati semua peraturan yang ada di kantor ini. Jikalau ada yang telat ya harus pintu gerbang ini harus ditutup Bu. Oh gitu. Kalau ada yang telat pintu gerbangnya harus ditutup. Iya Bu. Kamu di sini tuh satpam baru, ngerti? Satpam baru. Jangan main peraturan sendiri. Belum kerja 1 hari aja udah seenaknya tutup pintu gerbang kayak gitu. Iya Bu, saya minta maaf ya Bu karena saya tidak tahu Bu aturan di kantor ini Bu. Mau saya laporin bos kamu biar kamu itu dipecat. Tidak Bu. Ini Maaf ya Bu. kok nyolot banget ya. Kalau saya ngomong itu selalu dijawab, selalu ada yang topik yang mau dijawab. Kamu itu satpam, bukan jadi penasehat orang-orang yang kerja di kantor di sini. Tahu diri dikit dong. Kenapa kamu diem? Kok gak jawab? Ya katanya ibu tadi saya disuruh diem Bu karena selalu jawab. Ya udah saya diam aja Bu biar ibunya nggak tambah marah. Ini siapa ya yang masukin kamu di kantor di sini? Kalau seorang satpam kayak kamu tuh nggak berhak kerja di kantor sebagus ini dan semewah ini. Ya saya nggak tahu Bu, cuman saya disuruh kerja di kantor ini selama beberapa hari ke depan. Karena satpam yang biasanya kerja di sini kan lagi cuti Bu, jadinya saya penggantinya Bu. Cari pengganti satpam yang lagi cuti kok kayak gini modelannya. Baru telat beberapa menit aja langsung ditutup gerbangnya. Ya namanya aturan Bu, masa saya harus melanggar? Dan saya juga mau tanya nih sama ibu. Mau tanya apa kamu? Ibu jangan nyolot dong Bu, saya cuma mau nanya baik-baik. Masa ibu ke kantor pakaiannya kayak gini, kayak model? Emang ibu mau jadi model di kantor ini ya? Kamu pernah bilang kayak gini tuh kayak model? Kayak model dari mana? Jelas-jelas saya ini kerjanya di kantor, bukan kerja sebagai model. Semakin menguras emosi saya nih satpam baru di sini. Udah ya, nanti saya laporin kamu ini sama manajer di sini biar kamu itu dipecat. Jangan Bu, jangan laporin saya Bu. Maaf Bu, saya mengaku salah Bu. Sudah apa ya? Udah lain kali tuh gak usah mengomentari penampilan saya ini karena kamu di sini tuh tidak ada hak buat mengomentari penampilan saya ini, ngerti? Ngerti Bu, ya Bu, saya minta Ya maaf. udah lanjut kerja aja. Baik Bu. Mudah-mudahan karyawan sudah datang semua. Ada satpam baru, ngapain Loh? gitu tuh pada seorang Ini manajer? siapa lagi? Aku tengah. Lemes banget jadi satpam. Berhentiin aja. Berat banget sih. Kamu satpam baru di sini? Iya Pak, saya satpam baru di sini. Oh ya, Bapak, kenapa kok telat? Memang ada yang salah kalau aku telat, ha? Ya salah dong Pak. Peraturan di sini kan tidak boleh ada yang telat. Kalau ada yang telat, gerbang ini harus ditutup. Siapa yang buat peraturan? Kamu, ha? Ya bukan saya sih Pak. Tapi kan emang peraturannya di sini seperti itu Pak. Kamu cuma jadi satpam. Gak usah sok ngatur seorang manajer. Apalagi manajer mau masuk tiba-tiba gerbang ini kok ditutup, ha? Ya maaf Pak, saya cuma menjalankan perintah Pak. Perintah siapa? Saya gak tahu kalau kamu masuk di sini tanpa seizin saya kamu, ha? Lebih baik kamu pergi aja.
Loh Pak, saya cuma satpam pengganti satpam yang kerja di sini Pak. Kan satpam yang kerja di sini lagi cuti Pak. Apalagi satpam pengganti kamu. Gak usah sok ngatur, gak usah jadi pahlawan. Seharusnya kamu harus manut sama aku. Kalau kayak gini, apanya yang mau digaji kamu, ha? Mau saya potong gajinya kamu? Tidak Pak, tidak mau. Makanya sok tahu aturan kantor sini. Ya, Sini, saya sini, minta sini, maaf, Pak. sini. Pak, sakit. Sini kamu. Kamu gak tahu manajernya siapa? Gak tahu Pak. Aku seorang manajer kantor sini. Kantor besar di sini, bukan kantor abal-abal. Tapi Pak, kalau memang Bapak ini manajer, kenapa kok Bapak bisa telat masuk kantornya? Siapa yang mau marahin aku, ha? Ya setidaknya. Aku itu paling tinggi jabatan di sini. Iya Pak, saya paham. Tapi setidaknya Bapak harus mencontohkan yang lebih baik ke karyawan yang di bawahnya Bapak. Lihat aja, semua karyawan pada masuk semua kan? Iya sih Pak, tapi kan Bapaknya ini mencontohkan yang buruk sama karyawan. Aku bukan mencontohkan yang buruk, Satpam. Kamu itu cuma jadi satpam. Kamu gak tahu aturan kantor di sini, apalagi satpam baru kamu. Iya sih Pak, saya memang tidak tahu dan saya juga satpam baru. Tapi setidaknya saya sudah sedikit tahu Pak tentang peraturan yang ada di kantor di sini. Ya cuma sedikit. Yang lebih atasan wajib ngatur. Iya Pak. Nah, kalau kamu tetap ngeyel kayak gini, saya potong gajimu. Loh, 30%. jangan, Pak. Kok sampai 30% sih Pak? Makanya kamu harus manut sama aku. Tapi kan ini yang salah bukan saya Pak, Bapaknya aja yang telat masuk kantornya Pak. Kamu nyalain seorang manajer, ha? Seorang satpam cuma jaga di pintu gerbang, gak usah ngatur aku, ha? Saya itu seorang manajer, saya jabatan paling tinggi di sini. Kamu cuma jadi satpam. Kalau kamu tetap ngelawan, saya pecat sekarang juga. Loh, jangan Pak, saya ini baru kerja loh Pak, kok sudah mau main pecat-pecat aja Pak? Saya salah apa dong Pak? Salah apa, salah apa? Tadi aku ngelakson, kenapa gak dibuka gerbangnya, ha? Ya karena Bapaknya telat, makanya saya tutup gerbangnya. Dan saya juga nggak tahu kalau Bapak ini adalah manajer di kantor sini Pak. Satpam baru malah sok belagu kamu. Mau kamu dipotong? Jangan Pak, jangan dipotong udah. gaji saya Pak. Gak usah banyak ngomong, lebih baik kamu jaga pintu gerbang di sini. Baik-baik Pak, baik. Cepat! Kok bisa-bisanya sih kantor di sini punya manajer yang kayak dia? Udah telat, nggak sopan, bentak-bentak, dan main potong gaji segala. Apa mereka nggak tahu ya ini saya siapa? Mentang-mentang saya berpakaian satpam kayak gini, sampai dia itu menghina saya seperti itu. Awas aja ya, kalau masih ada kejanggalan di kantor ini, saya yang akan pecat kalian, bukan kalian yang bisa pecat saya. Bu Vina. Ada apa ya Pak Vero? Gini, saya tuh mau tanya, kalau masalah karyawan baru ingin masuk kantor di sini, jangan lupa uang pelicin itu harus ada. Kalau ada yang pengen masuk itu. Udah deh Pak Vero, tenang aja, itu semua biar jadi urusan saya. Gampang kalau cuma itu. Iya, tapi jalur seorang manajer harus lebih besar ya. Gak usah diambil Bu Vina semua. Ya ampun Pak Vero. Loh, saya manajer. Saya yang wajib ngatur di sini. Kalau tidak ada bos besar, saya yang bertanggung jawab dan saya yang berwenang di sini. Iya Pak Vero, saya tahu kok kalau Pak Vero ini udah jadi manajer dan jadi di atasnya saya. Jadi udah tenang aja deh Pak Vero. Ya sudah, Ibu Vina langsung ke ruang HRD biar cepat. Pelicinnya biar cair juga. Iya Pak Vero, ini saya kan lagi mau ke ruangan HRD. Ya sudah, silakan. Udah, permisi ya Pak Vero. Ya. Siapa yang nelpon nih? Halo Pak. Oh, masalah proyek lagi Pak. Iya Pak. Ini saya lagi ada di kantor Pak. Ada urusan penting. Terlagi setelah pulang dari kantor, saya langsung menuju ke
proyek Bapak. Iya Pak, pasti jadi kerja sama kita Pak. Ya sudah. Selamat siang Pak. Urusan lagi. Ini Pak, berkas-berkas yang Bapak minta. Coba saya lihat ya. Ya, Semua data-datanya sudah ada. sudah lengkap semua Pak di situ. Bagus. Yang ini juga sudah ditandatangin Pak sama Pak manajer tadi. Oh, bagus. Iya. Sudah lengkap kan Pak? Ya. Ini semua data-datanya sudah rapi. Dan satu hal lagi, kau tolong kamu nanti pergi ke lapangan. Iya. Nah, kamu ambil data-data dari sana, bagaimana perkembangan di lapangan. Iya siap Pak. Oke, ya udah. Oh iya Pak. Ya. Ngomong-ngomong, itu satpam baru ya Pak? Satpam? Iya. Satpam yang mana ya? Di depan kantor Pak. Tadi saya kan kembali 2 kali ya Pak. Nah terus ada satpam itu Pak. Oh, kalau masalah itu saya tidak tahu menahu, itu bagian HRD aja yang menerima karyawan masuk dan keluar karyawan di sini. Oh gitu ya Pak. Terus satpamnya cewek lagi Pak? Cewek? Oh, ya. Tapi saya tadi pagi datang ya cukup awal sih, tapi saya ngelihat itu di sana gak ada satpam. Oh, pantesan Pak. Tadi kan satpam yang kemarin itu kan minta cuti Pak. Iya. Pulang kampung Iya, Pak. saya tahu. Kok ada satpam baru? Saya juga tadi ngobrol sih sama satpam yang baru itu. Katanya sih emang bener. Dia baru, satpam baru di kantor ini. Oh, ya udah. Aku gak bisa ngurusin masalah-masalah kecil seperti itu. Iya. Untuk laporan ke lapangan itu ya, kamu harus ambil secepatnya dan itu nanti untuk saya berikan ke atasan. Iya, siap Pak. Ya udah. Oh iya Pak, kumpulkan data-datanya yang di lapangan itu kapan Pak? Kamu harus selesaikan secepatnya dan besok pagi harus ada di kantor saya. Iya, dan itu juga sudah ditandatangin Pak. Ya. Oh iya, siap. Soalnya data-data itu sangat penting untuk laporan ke atasan kita. Kabarnya atasan dari pusat mau datang ke sini. Iya. Jadi harus siapin betul-betul untuk laporan itu. Iya siap Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya sudah. Kembali bekerja. Iya, mari Pak. Ya, silakan. Kok lama banget ya HRD-nya? Ini kita kapan sih mau dipanggil buat interview? Iya, kapan ini ya? Dari tadi nih udah jam berapa? Iya. Permisi, Iya Bu, Iya Bu. kalian bertiga ini yang mau ngelamar di kantor di sini ya? iya Bu, bener. Oh yaudah, langsung ikut saya aja, soalnya kita mau interview. Oh iya, baik Bu. Tunggu di sini ya. Iya Bu. Jadi kalian itu mau ngelamar di kantor di sini. Gimana? Kalian sudah siapin buat uang supaya masuk di kantor di sini? Emangnya pakai uang ya Bu? Loh, kalian ini gimana sih? Kan saya ini sudah bilang sama kalian bertiga kalau masuk di kantor di sini itu harus bayar pakai uang. Bukannya gratis ya Bu? Gratis dari mana? Nih, saya kasih tahu ya sama kalian bertiga. Ini perusahaan besar. Jadi di sini perusahaannya sudah maju. Gak ada ceritanya kalau penerimaan karyawan baru itu tidak bayar. Setahu saya ya Bu, meskipun sudah perusahaan besar itu nggak bayar. Gak bayar dari mana sih? Kalian ini kan sudah dikasih tahu, sudah dikasih informasi kalau melamar di perusahaan itu harus bayar. Nggak ada yang ngasih tahu kita kok Bu kalau suruh bayar ya kan? Gak dikasih tahu gimana ya? Kok saya ini bingung sama kalian? Udah deh, intinya gini aja deh. Kalau kalian bertiga ini tidak mau bayar, silahkan kalian cari kerja di perusahaan lain. Duh, gimana ini? Kok gini ya? Kok kayak orang bingung gini? Kenapa? Setahu saya soalnya di sini masuknya nggak usah pakai uang Bu, gratis. Saya ini harus berapa kali ngomong sama kalian bertiga kalau kerja di perusahaan itu pakai uang dan bayar. Jadi kalau kalian ini bertiga tidak mampu bayar, kalian tidak usah kerja di sini. Silakan pergi. Duh,
Gimana nih? Kalian bawa uang? Ini apa ya? Kok pada bisik-bisik di sini? Kalian ini ya, belum kerja di sini aja udah pada gak sopan. Saya ini tahu kan saya ini siapa di sini? Saya itu HRD di sini. Jadi kalau kalian bisik-bisik di depan HRD itu gak sopan banget. Gini aja intinya, kalau kalian itu tidak punya uang, silahkan kalian itu kerja di tempat lain aja. Permisi Bu, Ada apa ya, Bu? maaf ya Bu mengganggu. Kok saya tadi mendengar ada keributan di sini, namanya ada masalah apa ya Bu? Mau tahu masalahnya apa? Nih, orang bertiga di samping saya ini mau kerja di kantor kita dan tanpa bayar. Hah? Karena emang pada kenyataannya kantor di sini nggak menerima biaya apapun Bu. Hah? Kamu pikir kantor sebesar ini, kantor semaju ini tuh tidak bayar ya? Ya emang setahu saya kantor di sini itu tanpa biaya Bu kalau mau melamar pekerjaan. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kamu ini nggak usah ngada-ngada ya kalau ngomong. Ya, Kamu di sini cuma satpam baru. Belum kerja 1 hari saja, kamu tuh gak usah bikin-bikin omongan yang tidak sesuai dengan kantor di sini. saya bukan mau ikut campur ya sebenarnya Bu. Kalau kamu tidak mau ikut campur, terus apa? Tapi Bu, gini ya Bu, peraturan di sini kan nggak ada tuh Bu yang ngambil biaya dari pelamar pekerjaan Bu. Kok Ibu? Udah, kalau ngomong tuh gak usah belibet, gak usah bikin ribet. Karena saya ini sudah pusing dan sudah ribet. Ngerti? Maaf Bu, saya sudah mengganggu waktunya Ibu sama pelamar pekerjaan ini. Iya, bagus kalau kamu itu sadar, sudah mengganggu waktu saya. Jadi kamu itu mending urusin kerjaan kamu jaga pintu gerbang di luar. Kenapa? Udah ditutup kan? Sudah Bu, pintu gerbang di depan sudah saya tutup dan saya lagi mengecek keadaan di sekitar sini Bu. Mengecek keadaan di sekitar sini harus ya? Pak Ferry. Ya, ada apa? Iya, Pak Ferry. Gini Pak, saya kan tadi kan lewat ya Pak. Jadi ada karyawan baru yang mau interview. Tadi di interview sama Bu HR. Langsung aja ke intinya aja. Jadi gini Pak, Bu Vina itu minta uang ke karyawan baru yang lagi interview itu Pak. Nah, buat memperlancar masuk di kantor ini Pak, gitu. Loh. Kok seperti itu Ibu Vina? Ya, saya juga gak tahu Pak. Saya tadi cuma dengar-dengar aja sih. Ya sudah. Ayo antarin saya ke tempat Bu Vina. Ya udah Pak. Gimana ini? Seorang HRD Mas berperilaku seperti ini. Mengecek keadaan di sini harus ya menguping pembicaraan saya. Ya seharusnya sih tidak Bu, tapi kan saya nggak sengaja. Bu, gimana nih Bu? Saya nggak punya uang. Tolongin saya buat bisa kerja di sini dong Bu. Ya gak bisa gitu dong. Buat kalian semua, kalau mau kerja di sini itu harus bayar. Saya ini sudah bicara jelas ya, harus bayar. Bagus ya kelakuan seorang HRD melakukan hal seperti ini. Enggak Pak Ferry, bukan seperti itu maksud saya. Maksud saya ini harus bayar administrasi dulu. Terus kamu mau alas Ibu Sinta? Loh, Iya Pak. kok Ibu Sinta kok berpakaian seperti ini? Emangnya ada yang salah ya sama penampilan saya kayak gini Pak? Ya enggak Ibu Sinta, tapi saya heran aja. Kenapa itu Ibu Sinta pakaian seperti ini? Ya, saya berpakaian seperti ini karena saya menyamar Pak di kantor ini. Kok melamar? Maksud Ibu Sinta menyamar untuk apa? Gini ya Pak, saya menyamar sebagai satpam kayak gini karena saya ingin mengecek semua karyawan yang ada di kantor sini, termasuk keterlambatan, kehadiran, dan juga tata tertib yang ada di perusahaan ini. Oh, baik Bu. Oh iya Bu, saya mohon izin sebentar untuk menyelesaikan masalah Ibu Vina ini, seorang HRD ini. Silakan. Bentar Pak. Berarti Ibu tadi yang di depan bos di kantor ini? Ya, betul sekali Bu Intan. Dan untuk Bu Vina, semenjak kapan ada aturan untuk memungut uang dari karyawan baru yang sedang interview? Gini Pak, saya ini bisa jelaskan kok. Jadi gini Pak, saya ini disuruh manajer Pak Vero selaku manajer di kantor di sini. Wah, udah gak beres perusahaan ini ya? Semenjak saya tidak mengawasi kalian lagi,
Saya lepas kalian karena kinerja kalian sudah bagus. Jadi kalian di belakang saya melakukan hal seperti ini. Intan, panggil Pak Vero ke sini. Iya, baik Pak. Nggak cuma itu ya Pak Ferry. Bagaimana lagi, Bu? Bu Vina ini selaku HRD di kantor ini ya? Iya, Bu. Kenapa seorang HRD harus telat masuk ke kantor? Kan telatnya cuma beberapa menit aja Pak Ferry. Namanya telat ya tetap telat. Walaupun itu 1 menit, 2 menit, namanya telat dari waktu jadwal kantor masuk, tetap aja namanya telat. Iya Pak Ferry, saya minta maaf. Gak cuma itu juga ya Pak. Masalah penampilan. Pakaian Bu Vina ini apa sudah pantas untuk masuk kerja di kantor ini? Ini kan pakaian orang bekerja, Bu. Apa salahnya sih? Pakaian orang bekerja seperti ini ya, seperti model. Dan satu hal lagi, kenapa Bu Vina nggak pakai sepatu? Kenapa harus pakai sendal? Oh, Bu Vina di sini mau gaya-gayaan. Seperti itu ya, Bu? Enggak, bukan gitu, Bu. Lantas apa maksud kamu berpenampilan seperti ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak Ferry? Gini Pak Vero, Ya Pak. apa benar Pak Vero dengan Ibu Vina meminta uang terhadap karyawan yang baru ingin interview? Kalau masalah itu tidak benar Pak. Saya itu sebagai manajer dan bekerja sama dengan HRD Pak, yaitu Bu Vina, untuk meminta uang administrasi Pak. Uang administrasi apa? Semenjak dulu kantor ini gak ada aturan semacam itu. Ya itu Pak. Jika sudah ada aturan semacam itu melewati saya tidak tahu menau, itu sudah kelewatan. Bapak kok sampai marah-marah Pak? Ini kan demi kebaikan kantor di sini untuk proyek di timur Pak. Kantor ini gak miskin-miskin amat untuk memungut uang dari calon karyawan baru ini. Iya, ya juga sih Pak. Ya kalau kayak gitu saya minta maaf selaku manajer Pak. Wow, bagus ya. Kamu jadi sapam nggak usah ikut-ikut kumpul di sini. Kamu yang sopan ngomong. Udah diam, Pak Vero. Ngapain takut ke sapam ini? Pak Vero, udah Sapam diam. ini cuma jaganya di pintu gerbang. Benar Pak. Jadi kamu nggak takut sama saya? Ngapain takut, sedangkan ya udah. aku lebih tinggi jabatan dari kamu sapam. Oh ya udah, kalau seperti itu kenyataannya, mulai hari ini kamu saya pecat. Dipecat sapam Pak. Saya selaku manajer Pak. Mau ditaruh mana harga diri saya? Kamu kalau ngomong itu dijaga ya. Kamu siapa? Jangan dipikir saya ini satpam beneran di sini. Kamu nggak tahu berhadapan sama siapa sekarang? Nggak tahu? Iya. Saya berhadapan dengan sapam. Oh. Bisa-bisanya sapam marahin manajer. Kenapa? Saya di sini ada hak ya. Mungkin baju saya emang satpam kayak gini. Tapi posisi saya ini lebih tinggi daripada kamu. Jadi kamu itu kalau mau ngomong, kalau mau bicara itu dipikir dulu. Kamu ngomong sama siapa? Oh ya Pak Ferry, mending manajer seperti Pak Vero ini, Pak Ferry pecat aja. Dan juga satu hal lagi, Bu Vina ini selaku HRD di kantor ini, Pak Ferry juga pecat. Baik Bu, saya akan lakukan itu Bu. Untuk Pak Vero sudah tidak sopan, sudah tidak menghargai saya. Di hadapan saya, Pak Vero berani bentak-bentak sapam ini. Asal Pak Vero tahu dan Ibu Vina tahu, Ibu Sinta ini adalah bos dari kantor pusat. Paham? Paham Pak, tapi saya kok nggak tahu ya Pak. Kalau bos kantor pusat mau ke kantor kami Pak. Iya Pak Ferry. Namanya juga saya menyamar. Jadi kalian nggak perlu tahu jadwal saya atau schedule saya mau datang ke kantor ini. Kalau kalian saya kasih tahu, kalian bakalan tidak kerjasama dengan hal seperti ini. Kalau seperti ini udah terbukti kan, kalau kantor ini ada biang keroknya, ternyata kalian berdua. Dan syukurnya saya bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Gimana? Gini aja Bu. Sudah, untuk kalian berdua, jangan banyak ngomong lagi ya. Sekarang, untuk kalian berdua, silakan kalian kemasi barang-barang kalian. Dan satu hal lagi, untuk kelakuan kalian, kalian harus ganti rugi. Loh, Paham? Yaudah, sekarang kalian pergi. Saya tidak mau mendengar apa-apa dari kalian. Pak Ferry, uang pesangon Pergi. kita. Hah? Pesangon? Uang pesangon?
Masih sempet-sempetnya kamu nanya pesangon di hadapan saya. Enggak, bukan. Kamu itu, sudah Bu. korupsi masalah uang perusahaan dan sekarang kamu minta pesangon. Enggak, bukan seperti itu, Bu. Kalau kamu masih minta pesangon, kembalikan semua uang perusahaan dan kamu akan saya penjarakan. Gimana? Enggak, Bu. Baik Bu, Gini aja ya, Bu. Kita ini aja Bu. bisa aja. Kami mau bereskan barang kita. Ya, silakan pergi. Iya, permisi ya. Sekarang Permisi ya, Bu, Pak. Ayo, Pak Vero. Permisi. Untuk kalian, mohon maaf ya atas ada kejadian seperti ini. Nah, untuk Ibu Intan, silakan urusin mereka atau suruh mereka datang besok pagi lagi ya. Iya siap Pak. Ya, sudah silakan. silakan. Untuk Bu Sinta, saya minta maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Tadi kayaknya saya ngomongnya nggak sepantasnya Bu. Udah nggak apa-apa Bu Intan. Bu Intan di sini nggak ada yang salah kok. Ya udah Bu Intan, Itu saya minta maaf. silakan urusi mereka. Terima Ya, kasih siap, Pak, Bu. Ya, silakan. Kami permisi. Ya. Permisi, Bu. Mari ya Pak. Ya, Bu. silakan. Maafin saya Ibu Sinta untuk kelalaian saya mengawasi karyawan-karyawan saya, Bu. Oh, iya Pak, tidak Oh iya. apa-apa. Mari kita ke ruangan saya, Bu. Ya udah Pak, ayo Pak. Saya juga gerah ini Pak.